Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar lagi, yaitu kali ini kita akan coba bahas materi tentang bakteri. Nah, semuanya pasti sudah tahu apa itu bakteri, ya kan? Karena bakteri itu bukanlah hal yang lain lagi atau bukanlah hal yang aneh lagi di telinga kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sangat sering sekali mendengar kata itu bakteri. Nah, baiklah, di sini kita akan coba bahas tentang bakteri tersebut. Nah, bakteri itu dia dibedakan menjadi dua macam. Ada namanya Archaebacteria dan ada juga Eubacteria. Nah, tentunya Archaebacteria dengan Eubacteria itu merupakan sesuatu hal yang berbeda. Namun mereka masih tetap sama-sama bakteri juga, ya kan? Nah, sebelum kita masuk kepada Archaebacteria dan Eubacteria itu sendiri, kita akan coba bahas dulu tentang ciri-ciri bakteri secara umum atau disebut dengan ciri-ciri bakteri itu secara keseluruhannya. Nah, pertama, yang namanya bakteri, dia itu berukuran sangat kecil sekali. Jadi, bakteri itu memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu diameternya 0,1 sampai 1 mikron. Ini ukurannya mikron loh, bukan meter ya. Jadi berarti dia itu sangat kecil sekali. Yang kedua, bakteri tersebut memiliki panjang 1 sampai 20 mikron. Jadi kalau kita lihat, bakteri itu merupakan suatu hal yang berukuran sangat mikroskopis atau berukuran sangat kecil. Nah, kemudian bakteri tersebut memiliki yang namanya dinding sel. Nah, di sini kakak yakin pasti kalian sudah tahu apa itu dinding sel, ya kan? Seperti halnya pada sebuah bangunan, pada sebuah gedung, di sini ada namanya tembok atau dinding, yaitu berfungsi sebagai pemberi bentuk pada sebuah gedung atau bangunan ini. Nah, begitu juga pada sebuah bakteri tersebut. Fungsi dinding sel ini bagi dia adalah sebagai pemberi bentuk pada bakteri tersebut dan juga nantinya akan berfungsi sebagai pelindung dari bakteri tersebut. Nah, karena bakteri ini mempunyai dinding sel, maka bentuk dari bakteri tersebut selalu tetap dan tidak pernah berubah-ubah. Kenapa demikian? Karena ada dinding sel tadi yang membatasi pergerakan dari bakterinya. Oke? Nah, selanjutnya, ciri-ciri dari bakteri itu adalah hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Nah, kira-kira kenapa? Pasti karena ukurannya yang sangat kecil, yang sangat mini, sehingga bakteri ini hanya bisa kita lihat, hanya bisa kita amati menggunakan mikroskop. Tidak bisa kita amati menggunakan mata langsung, atau dalam bahasa biologinya tidak bisa kita lihat menggunakan mata telanjang. Berarti kita harus melihatnya menggunakan alat bantu berupa mikroskop, ya. Kemudian bakteri tersebut bersifat uniseluler. Ada yang namanya uniseluler, ada yang namanya multiseluler. Nah, bakteri itu ternyata dia bersifat uniseluler, berarti dia hanya bersifat satu. Kalau multi berarti banyak ya, berarti memiliki banyak sel. Namun bakteri hanya memiliki uniseluler atau bersifat satu. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah bersifat prokaryotik. Apa maksudnya? Dia tidak mempunyai membran inti, tidak ada membran inti di dalamnya, ya. Kemudian bersifat kosmopolit. Nah,
Apa maksudnya kosmopolit ini? Nah, kosmopolit itu adalah memiliki habitat ataupun tempat tinggalnya yang sangat luas. Berarti dengan bahasa lainnya, bakteri tersebut ada di mana-mana. Dan bakteri itu sangat-sangat dekat sekali dengan diri kita. Nah, kadang-kadang ada hal-hal kecil yang tanpa kita sadari, ada hal-hal kecil yang kita anggap sebagai hal sepele, ternyata di sana adalah sebuah sarang bakteri. Apa contohnya? Handphone kita. Handphone adalah alat yang kita gunakan sehari-hari dan sangat-sangat sering sekali kita pakai, kita pegang. Nah, ternyata sebuah penelitian membuktikan bahwa handphone itu merupakan sarang atau tempat yang sangat banyak sekali bakterinya. Kemudian gagang pintu rumah kita. Rumah kita memiliki pintu, ada gagangnya di sana. Dan juga tempat-tempat kantoran dan kantor-kantor yang lainnya. Di sana ada juga gagang-gagangnya. Sudah berapa banyak orang yang membuka pintu dalam sehari? Berapa banyak orang yang memegang gagang pintu itu dalam sehari? Nah, apakah kita bisa pastikan bahwa pintu itu selalu bersih? Tentu tidak. Nah, makanya di sana merupakan juga sebagai sarang dari sebuah bakteri. Dan ada juga yang mengatakan di mana? Di pegangan tangga ataupun eskalator ataupun di lift itu sangat banyak sekali. Pokoknya hal-hal yang sering dipegang oleh manusia atau sering disentuh oleh manusia secara umum, secara ramai-ramai, di sana rata-rata adalah sebagai sarang atau tempat perkembangbiakan dari bakteri. Oke? Nah, kemudian bakteri itu ada yang hidup secara soliter dan ada juga yang hidup secara berkoloni. Apa itu? Nah, soliter itu kalau diibaratkan ketika adalah jomblo. Apa maksudnya? Nah, soliter itu adalah hidup secara sendiri. Nah, ada kalanya bakteri itu pengen hidup secara sendirian. Kenapa? Karena kadang-kala di situ sumber makanan banyak. Nah, jika dia hidup sendiri di sana, maka dia akan sangat beruntung karena mendapatkan banyak sumber makanan. Nah, sedangkan ada juga yang hidup secara berkoloni atau hidup secara berkelompok atau bersama-sama. Oke. Kemudian bakteri itu ada beberapa jenisnya yang mampu untuk membentuk namanya endospora. Endospora, spora, apa itu kira-kira? Nah, endospora itu ibaratnya adalah sebagai sebuah kotak atau sebuah pelindung bagi sel bakteri tersebut. Nah, hal ini tidak selalu dilakukan oleh bakteri. Hal ini hanya akan dilakukan oleh bakteri ketika lingkungan atau ketika keadaan di sana tidak menguntungkan bagi bakteri tersebut. Maka di saat itu dia akan menggunakan endospora ini sebagai alat perlindungan bagi dia, supaya suatu saat nanti jika di sana dia kehabisan makanan, maka endospora ini akan dia makan untuk menjadi sumber makanan bagi dia. Ya, jadi inilah ciri-ciri bakteri itu secara umumnya atau secara keseluruhan. Oke? Nah, tadi di awal saya dikatakan bahwa bakteri tersebut dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya Archaebacteria dan ada juga namanya Eubacteria. Sekarang kita akan coba bahas dulu yang pertama, namanya adalah Archaebacteria. Mana itu? Ini dia. Archaebacteria. Nah, pertama, Archaebacteria itu dia berasal dari bahasa Yunani. Nah, kenapa dari bahasa Yunani? Karena rata-rata para ilmuwan yang hebat itu mereka berasal dari Yunani sana dan ditulis dalam bahasa Latin.
Loh, kenapa dalam bahasa Latin? Kenapa bukan dalam bahasa Indonesia? Kenapa bukan dalam bahasa Inggris gitu? Nah, kalau dalam sebuah pelajaran, dalam sebuah ilmu biologi, bahasa Latin itu adalah bahasa yang sangat baku dan tidak pernah berubah-ubah dari masa ke masa. Makanya dia ditulis dalam bahasa Latin, yaitu terdiri dari dua suku kata. Pertama ada namanya archaeo. Apa itu? Namanya kuno. Dan yang kedua namanya bakteria atau bakteri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa archaeobacteria ini adalah sesuatu bakteri yang sangat kuno atau suatu bakteri yang sudah sangat lama. Itu bakteri yang ada di sana yang sudah lama gitu. Kenapa dikatakan dia sebuah bakteri yang sangat kuno? Nah, karena bakteri ini katanya mampu hidup di tempat-tempat yang sangat ekstrim sekali. Nah, kalau kita bilang ekstrim ini, berarti suatu tempat-tempat yang sangat luar biasa. Suatu tempat yang ya kita kategorikan makhluk hidup yang lainnya mungkin tidak akan mampu untuk hidup di sana. Ya? Nah, seperti kita katakan tadi bahwa bakteri ini atau archaeobakteri ini dia mampu hidup di tempat yang sangat ekstrim. Apa contohnya? Pertama, dia bisa hidup di sumber mata air panas. Nah, sumber mata air panas kira-kira suhunya berapa ya? Kita saja air mendidih itu suhunya 100 derajat. Apakah kita sanggup minumnya? Tidak. Jadi di kisaran ini bakteri itu mampu hidup di suhu 60 sampai 80 derajat Celcius. Nah, apakah ada makhluk hidup yang lain mampu hidup di sana? Tentu tidak, pasti akan mati. Tetapi archaeobacteria ini dia mampu untuk hidup di sumber mata air panas tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang mampu hidup di kadar garam yang sangat tinggi. Ada juga yang mampu hidup di tempat yang minim oksigen. Tentunya hal-hal yang tidak akan bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang lainnya, namun dia ada di sana. Kemudian ada lagi yang mampu hidup di tempat yang hampir beku. Berarti di situ suhunya sangat-sangat dingin sekali. Jelas bahwa makhluk hidup lainnya tidak akan mampu hidup di sana. Kemudian dia juga bisa hidup di kadar asam yang sangat tinggi. Kita makan jeruk nipis dari kecil kan karena asamnya. Nah itu dia itu baru kadar asamnya rendah. Nah sekarang dia mampu untuk hidup di tempat kadar asam yang sangat tinggi. Bisa kita bayangkan bahwa sana itu memiliki sudah sangat-sangat asam sekali. Ternyata dia mampu hidup di sana. Oke, itu penjelasan pendeknya tentang archaeobacteria dulu. Nah, lalu kita akan melihat ciri-ciri dari archaeobacteria ini. Kalau secara umum, ciri-ciri dari archaeobacteria ini hampir mirip dengan ciri-ciri bakteri pada umumnya. Tetapi ada hal-hal yang dimiliki oleh archaeobacteria ini yang tidak ada pada ciri-ciri umum segala bakteri ini. Nah, ada beberapa hal lainnya yang dimiliki oleh archaeobacteria ini yang berbeda dengan ini. Ya, oke. Pertama apa? Pertama, dia itu tadi dapat hidup di tempat yang sangat ekstrim. Sudah kita jelaskan di sini tadi ya. Nah, kemudian archaeobacteria ini dia bisa bertahan di kadar asam yang sangat tinggi. Bisa juga di lingkungan air garam, alkali, dan ada beberapa yang mampu menahan tekanan lebih dari 200 atmosfer. Itu ciri-cirinya. Kemudian archaeobacteria ini dia juga membrannya tersusun atas sel-sel terus dari lemak. Lemak itu kecil atau lipid.
Kemudian Archaebacteria ini tidak mempunyai RE. Apa itu RE? Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada dua, ada RE kasar, ada lagi RE halus. RE kasar itu karena ditempeli oleh ribosom, yang mana nantinya dia akan berfungsi sebagai sintesis protein. Yang kedua RE halus, dia itu karena ditempeli oleh lipid atau lemak. Adanya lipid atau lemak yang menempel di sana dan berfungsi sebagai sintesis lemak atau lipid. Kemudian ada namanya mitokondria, the powerhouse of cell. Apa itu? Sumber energi nantinya bagi sel, dan lisosom, pencernaan bagi sel. Dan ternyata Archaebacteria ini tidak memiliki ini semuanya. Kemudian Archaebacteria ini dia mengandung asam nukleat. Nah, asam nukleat itu ada dua, ada namanya DNA, ada namanya RNA. Dan kalau ternyata Archaebacteria itu dia hanya memiliki RNA saja, berarti dia tidak punya namanya DNA. Lalu Archaebacteria ini dia bereproduksi dengan cara tunas. Kalau bilang tunas berarti seperti tumbuhan dong. Iya, tapi ada hal-hal lainnya, cara reproduksi lainnya yang berbeda dengan tumbuhan. Kemudian pembelahan biner, kan paham itu pembelahan biner ya? Itu sudah hal yang lumrah bagi kita, itu membelah diri. Satu bakteri dia menjadi dua, itu namanya pembelahan biner. Kemudian fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Pembelahan diri atau memotong-motong dirinya. Contohnya, jika ini adalah satu sel bakteri, kita potong menjadi 10, maka akan terbentuklah 10 bakteri yang baru. Dan itu sebenarnya adalah satu cara bakteri tersebut berkembang secara aseksual. Jadi Archaebacteria ini dia berkembang secara aseksual, ya. Lalu Archaebacteria ini memiliki flagel untuk bergerak. Nah, berarti pergerakan pada Archaebacteria ini adalah berupa flagel atau cambuk nantinya. Sebagai untuk menangkap mangsa atau menangkap makanan, ternyata flagel ini juga akan berguna bagi dia nanti untuk bergerak. Oke? Lalu Archaebacteria ini ada juga yang bersifat anaerob dan aerob. Anaerob berarti dia tidak butuh oksigen atau di tempat yang minim oksigen, tetapi ada juga yang bersifat aerob atau butuh oksigen. Nah, kemudian bakteri itu kita bagi menjadi beberapa hal atau menjadi beberapa filum. Dia dikelompokkan menjadi 5 filum utama. Ada namanya Crenasciota, atau biasanya sering ditemukan di lingkungan laut. Ada lagi Euryasciota, atau sebenarnya metanogen. Apa itu metanogen? Nanti kita bahas di sana. Lalu Thaumasciota, ada lagi Nanoarchaeota, ada lagi Coraarchaeota. Dan itu dikatakan bakteri yang mampu hidup di suhu yang sangat tinggi. Ini pembagian bakteria ini menjadi 5 filum. Jadi dia itu ada 5 filumnya. Ini dia yang 5 filum tersebut, ya. Nah, kemudian kalau di sini kita bahas tadi pembagian berdasarkan filumnya. Nah, ternyata kalau di sini adalah pengelompokan bakteri tersebut berdasarkan tempat-tempat yang tinggalnya tadi. Yang mana itu? Tempat-tempat yang ekstrim ini tadi. Dia dikelompokkan lagi menjadi 3 macam. Pertama ada namanya metanogen. Metana. Nah, berarti di sana bakteri metanogen itu ada gen, berarti oksigen. Di sana dia bisa hidup atau bisa bertahan hidup di tempat yang sangat-sangat minim oksigen.
Nah, itu contohnya pada rawa, pada lumpur. Nah, di sana kan sangat-sangat minim atau sangat sedikit sekali oksigennya. Nah, ternyata bakteri itu mampu hidup di sana. Lalu yang kedua pengelompokannya adalah termofil ekstrim. Termo itu suhu ya. Nah, atau sebutnya dengan termosidofilik. Apa artinya? Bakteri yang mampu hidup di suhu yang sangat ekstrim. Di mana? Di tempat yang panas ataupun tempat yang sangat dingin. Berarti dia mampu hidup tadi di tempat sumber dari panas contohnya. Berarti dengan suhu tadi 60 sampai 80 derajat Celcius. Dia mampu hidup dan berkembang di sana. Lalu tempat yang dingin apa itu? Di tempat yang hampir beku tadi, dia masih mampu untuk hidup dan bertahan hidup di sana. Lalu ada lagi namanya halofil ekstrim. Halofil ekstrim. Nih, halofil apa maksudnya? Halo itu adalah garam. Itu kadar garam yang sangat tinggi. Di mana itu? Di laut mati. Nah, di laut mati itu di sana kadar garamnya sangat tinggi sekali. Nah, kita bisa hidup di sana? Mampu kita hidup dalam air di sana? Yang kadar yang sangat tinggi itu? Tak mungkin. Kita saja makan sebuah makanan yang rasanya asin, kita sudah bisa muntah itu. Nah, ternyata bakteri ini mampu hidup di sana. Ya, nah nanti di sini ada beberapa contoh dari bakteri tersebut. Nah, inilah contoh-contoh dari bakteri atau contoh-contoh dari archaeobacteria tersebut. Ya. Nah, itu dulu materi kita mengenai archaeobacteria ini. Nanti di video selanjutnya akan kita jelaskan lagi tentang Eubacteria. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dari channel YouTube Pet Video ini. Dan tentunya jangan lupa di share ya. Terima kasih. Dadah.